Iri tanda tak mampu. Ada aja yang nyinyirin timnas U17. Warga Malaysia sindir kemenangan timnas U17 Indonesia. Kami sudah pernah kalahkan Korea di EPL. Masyarakat Malaysia tak segan-segan memberi komentar sinis terkait kemenangan timnas Indonesia U17 atas Korea Selatan. Simak detail lengkapnya di sini dan reaksi timnas Indonesia terhadap sindiran tersebut. Bocoran A1 Super kejutan terungkap. Pesan Shin Tae-yong untuk Nova Arianto segera jadi kenyataan usai timnas Indonesia U17 gilas Korea Selatan. STY ternyata bilang sesuatu, apakah itu? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Top Marco Top ini yang ditunggu-tunggu penampilannya. Aturan FIFA memungkinkan Emil Audero debut bareng timnas Indonesia. Laga lawan Cina jadi ujian pertama. Berkat aturan FIFA, Emil Audero kini siap merasakan debut bersama timnas Indonesia. Laga melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi tantangan pertamanya. Bagaimana Audero mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penting ini? Simak detail lengkapnya di sini. Fakta mengejutkan bisa ubah segalanya. Pengamat bilang timnas U17 masih banyak PR. Apa yang harus dilakukan agar timnas U17 Indonesia tembus Piala Dunia? Nova Arianto dihadapkan pada tugas besar yang tak mudah. Apakah dia bisa mewujudkan impian besar ini? Simak ulasan lengkapnya dan cari tahu apa saja yang harus diperbaiki. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Iri tanda tak mampu. Ada aja yang nyinyirin timnas U17. Warga Malaysia sindir kemenangan timnas U17 Indonesia. Kami sudah pernah kalahkan Korea di EPL. Masyarakat Malaysia tak segan-segan memberi komentar sinis terkait kemenangan timnas Indonesia U17 atas Korea Selatan. Simak detail lengkapnya di sini dan reaksi timnas Indonesia terhadap sindiran tersebut. Warga netizen Malaysia sindir kemenangan tim nasional dalam kurung timnas Indonesia U17 atas Korea Selatan U17 di Piala Asia U170 2025. Sindiran itu disampaikan oleh akun fanbase sepak bola Malaysia, Onevo Otbalem, di mana mereka menilai kemenangan yang baru saja diraih oleh pasukan Nova Arianto pada Jumat 4 April 2025 kemarin bukanlah hal yang spesial. Tak seperti timnas Indonesia U17, akun fanbase sepak bola itu menegaskan Malaysia sudah pernah mengalahkan Korea Selatan di ajang Asian Games 2018 yang digelar di Jakarta, Palembang. Bahkan dalam kemenangan itu, Malaysia mampu menaklukkan Korea Selatan yang dihuni pemain yang kini bermain di EPL alias Liga Inggris. Masyarakat Malaysia sindir timnas Indonesia U17. Sindiran terjadi di media sosial X Twitter pasca kemenangan 1-0 timnas Indonesia U17 atas Korea Selatan U17 di laga perdana grup C Piala Asia U170 2025. Kemenangan itu diraih Garuda Asia berkat gol Evandra Florasta di akhir laga. Awal sindiran itu pun berasal dari fans timnas Indonesia yang mencoba meminta bantuan AI untuk menebak jika timnas Indonesia U17 bertanding melawan Malaysia U17, maka siapa yang menang? Cuitan tersebut terjadi akun @onevootbalem. Onevootbalem yang merasa tersenggol lantas menyindir balik dengan mengatakan timnas Malaysia sudah pernah mengalahkan Korea Selatan U23 yang kala itu banyak diisi pemain bintang seperti Son Heung-min hingga Hwang Hee-chan. Dalam laga grup E Asian Games 2018 tersebut, Malaysia tepatnya menang dengan skor 2-1. Sindiran fans Malaysia usai kemenangan timnas Indonesia U17 atas Korea Selatan tak hanya sekadar menang, Malaysia bahkan menjadi juara grup E sementara Korea Selatan jadi runner-up.
Pada akhir turnamen, Korea Selatan yang diisi banyak pemain EPL pun sukses menjadi juara di cabang olahraga dalam kurung cabur sepak bola putra Asian Games 2018 tersebut. Iyakah? Malaysia dalam kurung pernah menang melawan Korea Selatan. Ada bintang EPL di skuad. Normal untuk Malaysia. Bersikaplah rendah hati, sahut akun fanbase sepak bola Malaysia @onfootball dikutip Sabtu dalam kurung 5 April 2025. Setelahnya saling sindir pun semakin tak terhindarkan antara fans Malaysia dan Indonesia. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up. Bocoran A1 Super kejutan terungkap. Pesan Shin Tae-yong untuk Nova Arianto segera jadi kenyataan usai timnas Indonesia U17 gilas Korea Selatan. STY ternyata bilang sesuatu, apakah itu? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Pesan Shin Tae-yong untuk Nova Arianto segera menjadi kenyataan usai timnas Indonesia U17 mengalahkan Korea Selatan. Ya, sejarah diciptakan oleh timnas Indonesia U17 besutan Nova Arianto ketika melawan Korea Selatan di matchday pertama grup C Piala Asia U17 2025. Bermain di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Arab Saudi, Jumat 4 April 2025 malam waktu Indonesia Barat, Garuda Asia sukses menekuk Taguk Warriors dengan skor 1-0. Adalah Ovandra Floresta yang menjadi pahlawan kemenangan timnas Indonesia U17 berkat gol tunggalnya yang dicetak pada menit 90+1. Itu merupakan kemenangan pertama timnas Indonesia U17 atas Korea Selatan dalam 4 pertemuan mereka di ajang resmi. Kemenangan itu juga mengantarkan timnas Indonesia U17 untuk sementara bertengger di posisi kedua pada klasemen grup C dengan koleksi 3 poin. Nantinya hanya 2 tim teratas masing-masing grup yang berhak lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 alias tiket untuk ke Piala Dunia U17 2025. Dalam laga terdekat, timnas Indonesia U17 akan bertemu Yaman pada matchday kedua di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Senin dalam kurung 7/3 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Jika menang atas Yaman, maka Zaha Big Holy CS dipastikan akan lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 sekalipun kalah dari Afghanistan di laga terakhir. Situasi saat ini membuat timnas Indonesia U17 berada di atas angin untuk lolos ke babak selanjutnya sekaligus mentas di Piala Dunia U17. Jauh sebelum memastikan tempat ke Piala Dunia, Nova Arianto sempat mendapatkan pesan penting dari mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. STY sapaan akrab Shin Tae-yong menyampaikan pesan menyentuh kepada Nova Arianto usai dirinya dipecat dari pelatih timnas Indonesia. Setelah resmi dipecat PSSI pada Senin dalam kurung 6 Januari 2025, Shin Tae-yong merespons unggahan Instagram mantan asistennya di timnas Indonesia, Nova Arianto. Nova, terima kasih banyak dan maafkan saya tidak bisa menemanimu sampai akhir, kata Shin Tae-yong di kolom komentar Instagram Nova Arianto pada 7 Januari 2025 lalu. Lebih lanjut, Shin Tae-yong berpesan kepada Nova Arianto agar dapat menjaga pemain dan memastikan Indonesia lolos ke Piala Dunia. Jaga baik-baik pemain kita dan pastikan mereka lolos ke Piala Dunia. Sampai jumpa lagi, terima kasih banyak untuk semuanya, pesan STY kepada Nova Arianto yang diiringi dengan emoji api 2 tangan terbuka dan cinta. Namun Shin Tae-yong tidak menjelaskan apakah pesannya kepada Nova Arianto
untuk Timnas Indonesia Senior atau Timnas Indonesia U17. Yang jelas Timnas Indonesia Senior juga masih berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C dan memiliki peluang lolos. Sementara Timnas Indonesia U17, tim besutan Nova Arianto lebih besar peluangnya untuk mentas di Piala Dunia U17 2025. Lantas, akankah pesan Shin Tae-yong untuk Nova Arianto di atas akan segera menjadi kenyataan? Menarik untuk dinantikan. Top Marco Top ini yang ditunggu-tunggu penampilannya. Aturan FIFA memungkinkan Emil Audero debut bareng Timnas Indonesia. Laga lawan Cina jadi ujian pertama. Berkat aturan FIFA, Emil Audero kini siap merasakan debut bersama Timnas Indonesia. Laga melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi tantangan pertamanya. Bagaimana Audero mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penting ini? Simak detail lengkapnya di sini. Aturan FIFA membuat Emil Audero siap menjalani debut bersama Timnas Indonesia saat menjamu Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ke-9 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu rencananya bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025. Pertandingan kontra Cina bisa menjadi kesempatan bagi Emil Audero untuk mencatatkan debutnya bersama skuad Garuda besutan Patrick Kluivert. Sebelumnya, kiper Palermo itu hanya menghangatkan bangku cadangan saat Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret lalu. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert masih mempercayakan posisi kiper kepada Maarten Paes dalam 2 laga tersebut. Namun kiper FC Dallas itu mendapat kartu kuning karena dianggap mengulur waktu saat skuad Garuda menaklukkan Bahrain 1-0. Itu kartu kuning kedua Maarten Paes di kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah yang pertama didapat saat melawan Arab Saudi pada 6 September 2024. Sesuai aturan FIFA di kualifikasi Piala Dunia 2026, jika ada pemain atau ofisial yang sudah mendapatkan 2 kartu kuning, maka akan diskorsing di laga berikutnya. Praktis, Maarten Paes dipastikan absen di laga terdekat Timnas Indonesia kontra Cina. Aturan FIFA ini justru menjadi kabar baik bagi Emil Audero. Pasalnya, dia berkesempatan untuk debut bersama Timnas Indonesia. Kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat itu pun siap menjalani debutnya. Pada pemanggilan pertama saya belum bermain. Tetapi saya sudah tahu bahwa saya akan tampil pada 5 Juni di Cina karena kiper utama sedang menjalani skorsing, ujar Emil Audero, dikutip dari Tutto Mercato. Lebih lanjut, Emil Audero merasa bahwa pengalaman menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia merupakan hal yang luar biasa. Meski belum merasakan debut, kiper berusia 28 tahun itu sudah tidak asing dengan situasi yang dialaminya bersama skuad Garuda. Ini adalah pengalaman luar biasa yang membuka dunia baru bagi saya. Sebuah dunia yang sebenarnya sudah saya kenal, tetapi harus dijalani sepenuhnya untuk benar-benar memahaminya, papar Emil Audero. Setelah melawan Cina, Timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni 2025 di matchday pamungkas Grup C. 2 laga di atas sangat krusial karena menentukan nasib Emil Audero CS untuk lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat keempat pada klasemen sementara grup C dengan 9 poin. Hanya 2 tim teratas yang berhak mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026, selagi posisi 3 dan 4 lanjut ke putaran keempat kualifikasi. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with Fakta mengejutkan bisa ubah segalanya. Pengamat bilang Timnas U17 masih banyak PR. Apa yang harus dilakukan agar Timnas U17 Indonesia tembus Piala Dunia? Nova Arianto dihadapkan pada tugas besar yang tak mudah. Apakah dia bisa mewujudkan impian besar ini? Simak ulasan lengkapnya dan cari tahu apa saja yang harus diperbaiki. Kemenangan Timnas U17 Indonesia atas Korea Selatan di Piala Asia U-17 2025 sangat membanggakan, tetapi menyisakan sangat banyak pekerjaan rumah dalam kurung PR yang harus segera dibenahi. Anak-anak asuhan Nova Arianto itu menang tipis 1-0 dalam laga pertama grup C Piala Asia U17 di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah, Jumat 4/4/2025 malam. Kemenangan sangat penting itu tercipta di waktu genting, persisnya menit kedua melalui gol Avandra Florasta. Itu pun nyaris gagal setelah bola tendangannya dari titik putih penalti ditepis kiper Korea Selatan sebelum kembali ditendang Avandra ke dalam gawang. Walau menang, pengamat sepak bola Anton Sanjoyo melihat permainan Timnas U17 Indonesia masih kalah dari Korea Selatan yang menguasai semua aspek. Dia mengajak seluruh penggemar untuk berpikir panjang dan lebih jernih mendukung Timnas untuk bisa tampil lebih baik, bukan sekadar meraih kemenangan meski dengan penampilan jelek. Menurut mantan wartawan harian Kompas yang akrab disapa Joy itu, kemenangan model tersebut tetap penting dalam konteks atau cara berpikir bahwa ini turnamen jangka pendek. Butuh poin untuk lolos ke Piala Dunia U17 2025. Namun lanjutnya dalam jangka panjang sangat riskan, apalagi untuk bertahan di level elite. Tim asuhan Nova Arianto harus berbenah banyak tanpa harus memaklumi bahwa mereka adalah produk yang pas-pasan banget kualitasnya di dalam negeri, ujar Joy melalui akun Facebooknya. Dia berpendapat untuk menjadi timnas usia muda yang lebih baik harus didukung oleh kompetisi rutin dalam negeri. Anton Sanjoyo mengkritik PSSI yang tak menggelar kompetisi usia muda yang ajak, fasilitas seadanya, dan ketidakpedulian kepada youth development. Departemen gelandang dan pasukan pemukul di depan kudu improve banyak. Demikian pula level kebugaran. Kemarin lawan Korsel banyak pemain sudah habis memasuki sepertiga akhir laga. Selain kram, kecepatan dan determinasi juga jauh menurun, ungkap Joy. So, masih banyak pekerjaan Coach Nova CS sebelum memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17, tambahnya. Untuk sementara, Timnas U17 Indonesia berada di posisi kedua klasemen grup C. Yaman memimpin klasemen dengan keunggulan selisih gol setelah menang 2-0 atas Afghanistan. Indonesia dan Yaman langsung bertemu pada jadwal berikutnya, Senin dalam kurung 7 April 2025, pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Timnas U17 Indonesia akan mengakhiri penyisihan grup melawan Afghanistan pada 10 April mendatang. Juara dan runner-up grup akan lolos perempat final sekaligus memastikan tiket Piala Dunia U17 2025. Pada edisi terakhir Piala Asia U17 di Thailand tahun 2023, Indonesia tidak ikut karena tak lolos di kualifikasi.
Jadi, ketika itu Garuda Asia tak memiliki kesempatan untuk ambil bagian di Piala Dunia U17 2023. Akan tetapi FIFA kemudian memberikan kepercayaan kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 setelah Peru dibatalkan karena masalah infrastruktur yang belum siap. Menjadi tuan rumah itu merupakan yang pertama kalinya bagi Indonesia, termasuk bisa tampil di Piala Dunia U17, bahkan sekaligus yang pertama di Asia Tenggara. Di Piala Dunia U-Strip 17 2023 itu, Arkan KKDKK tampil cukup impresif dengan menahan Ekuador dan Panama 1-1. Namun, pada laga ketiga, Indonesia dilahkan Maroko 3-1 sehingga terhenti di peringkat ketiga fase grup.